Kain dibuka. Mayat seorang gadis muncul. Inilah kamar mayat. 3 pria melihat mayat itu. Tapi mereka muncul pikiran jahat. Mereka ingin memperkosa mayat itu. Karena gadis inilah bintang terkenal Anna. Dalam pesta dia mendadak meninggal. Beberapa jam lalu dia dibawa ke sini menunggu dibakar. Yang menunggunya adalah kemaluan besar. Pria di kiri bernama Ivan dan di kanan bernama Javi. Yang berbaju putih adalah Paul. Setengah jam lagi Ivan dan Javi ke rumah sakit ketemu Paul. Tapi mereka tahu bintang terkenal Anna sedang di ruang mayat di sini. Bintang terkenal tentu saja mereka ingin melihat. Dengan ajakan Paul mereka ke ruang mayat. Melihat kain putih, Javi sedikit takut ingin pergi tapi dicegah temannya. Ketika lepas kain dia semakin takut. Dia belum pernah melihat mayat. Paul bilang dia bukan mayat. Ketika lepas kain kepala Anna muncul. Pasti tak mirip mayat, hanya mirip orang cantik tidur. Kulit putih, muka elok. Ivan terus keluarkan kain. Melihat gadis disukai banyak orang, dia tak bisa tahan dan menyentuhnya. Ivan dari Paul tahu akan tak ada siapa ke sini. Dia meminta satu hal jahat, dia ingin memperkosa Anna. Javi segera menyanggah. Sebaliknya Paul sangat mendukung, karena dia pernah melakukan hal itu. Melalui membahas. Hanya bisa menunggu di gudang sama Paul. Belum sampai 1 menit, Ivan sudah kembali. Sampai giliran Javi tapi dia menolak. Paul bilang dia yang buat, tapi baru setengah proses. ¿Qué pasa? Melihat Anna bangkit lagi, muka ketiga pria begini. Dia masih lemah tak bisa berbicara. Javi baik hati memberinya air. Sambilnya mencarinya pakaian. Kedua pria lain terdiam di samping tak berani berkata. Tentu saja Anna tahu semua hal jahat dilakukan Paul tadi. Tentu saja Ivan juga tak terlepas. Mereka tahu jika menyelamatkan Anna, keduanya akan berakhir. Javi ingin menyelamatkan Anna tapi dicegah Ivan. Ivan ingin membunuh orang, tutup cerita ini. Tidak bisa lancar begitu ya. Waktu itu di luar bersuara, kata Paul rekannya datang. Jika hal ini ditemukan akan berakhir. Mereka terpaksa bersembunyi. Paul baru matikan lampu sesegera pintu dibuka. Ivan dan Javi tak bisa lari diri. Hanya bisa bersembunyi di belakang. Perawat membawa mayat baru masuk. Anna lemah memanggil. Tapi dia terlalu lemah jadi tak bisa bersuara. Jika tak bermampu bersuara mencoba menarik kain. Dia tak mudah untuk melepaskan kain. Perawat masih keluar tak berputar balik. Anna putus asa. Sekarang dia hanya bisa berharap pada Javi. Melihat Anna dengan muka putus asa, Javi berjanji membawanya keluar. Setelah itu dia mendorong Anna keluar tapi dicegah Ivan. Javi berkata dalam marah, masih mencegah aku memukulmu ya? Dia membuka pintu tapi pintu sudah dikunci. Paul menyentuh saku baru menemukan lupa kunci di luar. Situasi semakin buruk. Udahlah kehidupan ini. Javi menggedor pintu minta tolong. Ivan segera mencegah. Satu tinjuan, 2 tinjuan. Banyak tinjuan pada Javi. Ketika Paul menarik Ivan, Javi sudah siap mati. Kepalanya berdarah. Kali ini lebih buruk. Mereka tahu jika tak memerban, jadi akan meninggal karena hilang darah. Tapi pintu dikunci tak bisa keluar. Ingin membuka pintu Paul harus menelpon rekannya. Tapi tak bisa biarkan siapapun tahu hal ini. Jadi mereka membawa Javi dan Anna ke gudang. Ivan melihat Javi koma hanya bisa memaafkan. Katanya sabar lagi, aku akan membawamu ke rumah sakit. Ivan tidak memilih segera memanggil orang membuka pintu. Tapi menyuruh Paul membersihkan darah di luar dulu. Hanya begitu baru bisa menyelamatkan Javi dan juga menjaga diri. Waktu itu Javi perlahan terbangun. Dia melihat Anna dalam situasi impoten. Hanya bisa memaafkan Anna. Kekuatan Anna juga perlahan kembali. Sekarang dia sudah bisa berbicara. Waktu itu Ivan sudah membersihkan darah dan kembali. Paul baru mengganti pakaian selesai rekannya juga datang. Paul keluar. Ivan di dalam menutupi mulut Anna lagi. Tapi rencana sudah tak bisa diubah. Sekarang pintu sudah dibuka tapi Javi sudah mati karena hilang banyak darah. Situasi semakin buruk. Memperkosa Anna membuat mereka mendapat banyak kata buruk. Sekarang ditambah 1 pembunuhan. Ivan tak peduli banyak begitu. Jika sudah bertindak harus bertindak sampai akhir. Dia membawa mayat Javi keluar dengan kotak sampah. Tapi waktu itu Paul sudah takut. Ivan menarik Paul keluar. Mengalami waktu membujuk. Paul sudah setuju. Sesegera mereka harus mengatasi Anna. Hija de puta, ¿qué pasa? Estaba llamando. Sial, waktu keduanya tak ada sini. Anna mengambil HP dalam saku Javi.
Ana bilang aku menelpon ayah. Aku tak bilang apa. Aku hanya bilang aku sudah bangkit. Dia akan menjemputku. Ivan melihat sejarah panggilan. Ana sudah menelpon. Kali ini berakhir. Mereka tak bisa menyakiti Ana. Hanya bisa minta Ana jangan mengungkapkan. Mereka mendorong Ana ke atas. Waktu itu ada orang menelpon Javi. Ternyata tadi Ana menipu mereka. Dia tidak menelpon ayah. Sekarang ayahnya telpon lagi. Ivan angkat dan berkata sudah salah sambung. Setelah itu mendorong Ana kembali. Di ruang bawah hanya 3 orang. Biarkan Ana berteriak juga tak berguna. Ketika kembali ruang mayat, Ivan datang menamparkan Ana. Dia menyuruh Paul mengikat Ana. Setelah itu dia pakai kotak sampah. Setelah Ivan pergi, Paul mengikat Ana dengan tali kain dan menempel mulutnya dengan tape. Setelah itu ke gudang mengatasi tanda darah Javi. Waktu itu Ana tahu kesempatannya datang. Dia melepaskan tape dan tali. Tapi dia tak bisa lepas tali. Tapi hal itu tak memengaruhinya. Dia upaya berdiri, tapi baru turun kaki. Karena kakinya tak ada kekuatan pun. Tak bisa berjalan akan merangkak. Dia seperti serangga ingin merangkak ke pintu. Meskipun sangat terlambat tapi inilah kesempatan. Dia berhasil melewati pintu pertama. Di sini Paul masih membersihkan. Ketika Ivan kembali menemukan Ana sudah lari diri, dia dan Paul segera mencari. Dan waktu itu tangan Ana dilepaskan. Pertamanya dia pakai batu memukul kakinya. Dan memegang tiang baru bisa berdiri. Dia perlahan mengikuti dinding bergerak. Akhirnya melihat lift dia terus merangkak. Melihat lift di depan, dia upaya merangkak ke sana. Dia tak boleh terlambat. Tak mudah baru bisa masuk pintu. Dia tekan tombol lift. Pintu terbuka. Dia terus merangkak. Pintu selamat sudah di depan. Akhirnya dia sudah bisa masuk. 1 langkah lagi saja. Dia menekan tombol pilih lantai. Akhirnya sudah tekan dia bernafas lega. Pintu lift perlahan ditutup tapi... Astaga, dia masih ditangkap. Ivan menariknya kembali ruang mayat. Semuanya berakhir. Untuk mayat tak ada tanda terluka. Mereka memilih pakai spray membunuhnya. Tapi waktu itu mereka tak ingin lakukan sendiri. Jika keduanya tak ingin bagaimana ya, lakukan bersama. 1 detik lagi. Ana sudah henti nafas. Kekhawatiran dalam hati keduanya dibuang. Mereka tak harus menahan kritik dunia lagi. Bahkan tak di penjara. Karena tak ada siapa tahu. Mereka menaruh mayat Ana di katil. Setelah itu masukkan mayat Javi ke kotak sampah. Ivan bertugas membawa mayat Javi keluar. Paul bertugas membersihkan mayat Ana. Akhirnya menutupinya kain putin dan pergi. Film tentu saja tak berakhir mudah begitu. Ketika Paul sampai pintu, Ana mendadak batuk. Paul datang keluarkan kain. Astaga, Ana bangkit lagi. Paul melihat si gadis pilu air matanya berlinang. Dia sedikit kasihan waktu itu Ivan kembali. Paul segera menutupinya dan menyuruhnya pura-pura mati. Ivan melihat di sekitar sudah kembali biasa. Waktu itu baru tenang. Dia dan Paul pergi. Tapi ketika ke lift, dia mendadak teringat belum mengambil kartu. Segera kembali mengambil kartu. Ivan, espera. Kali ini masalah terjadi. Ana baru berdiri berpakaian. Semuanya ditemukan Ivan. Dia berputar mencekik Paul. Waktu itu Ana di belakang menikam pada punggung Ivan. Ivan berputar tapi yang menunggunya adalah pisau. Tikaman ini menembus lehernya. Ivan jatuh lantai. Paul berdiri pergi ke Ana. Semuanya sudah berakhir. Tapi 1 detik lagi Ana sudah menikam pada Paul. Paul jatuh, Ana menikam terus-menerus. Dengan banyak tikaman pada Paul. Film ini juga berakhir. Film ini berarti, meskipun ketemu hal apa, nyawa adalah terpenting. Awalnya Javi tak sengaja dibunuh. Tapi Ivan memilih menyelamatkannya dulu melewati waktu tepat mengobati Javi. Hasilnya Javi baik hati sudah berpulang. Kedua orang lain berperilaku salah dari awal sampai akhir. Salah sampai tak bisa kembali. Meskipun kemudian Bati Paul bangkit. Hasilnya nasib menetapkan tragedi. Jadi melakukan apa juga harus berpikir tentang akibatnya. Meskipun bertobat di tengah proses juga tak bisa bersih lagi. Sampai jumpa lagi.